Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada sesi ini, saya Eka Seraponda, CGP Kota Pagar Alam Sumatera Selatan kelas 5A, akan mendemonstrasikan konsep pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam karya dengan fasilitator Bapak Jajang Supriyatna SPD MPD dan pengajar praktik Bapak Samiran SPD MPD. Ki Hajar Dewantara adalah putra bangsa yang sangat jenius karena pemikiran-pemikirannya sangatlah mulia dan masih selaras dengan perkembangan zaman pada saat ini. Jika kita bertanya kepada peserta didik, apa yang menjadi tujuan mereka bersekolah? Atau apa yang menjadi tujuan mereka menuntut ilmu? Mungkin ada yang akan menjawab untuk mendapatkan ijazah, yang kelak ijazahnya bisa menjadi dokter, untuk menjadi polisi, atau untuk menjadi guru, atau juga bisa untuk menjadi profesi-profesi yang lainnya. Ternyata Bapak Ki Hajar Dewantara memiliki tujuan pendidikan yang lebih spesifik lagi, yaitu memerdekakan manusia. Konsep memerdekakan manusia ini memiliki arti bahwa manusia diberi kebebasan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatur kehidupan tetap berjalan dengan aturan yang ada di dalam masyarakat. Maka dari itu diharapkan seorang peserta didik harus memiliki jiwa merdeka dalam artian merdeka secara lahir dan batin serta tenaganya, tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar pada kekuatannya sendiri, cakap mengatur hidupnya tanpa terperintah oleh orang lain, agar kelak dapat memiliki keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan dapat diibaratkan sebuah sel kehidupan, di mana di dalamnya terdapat nukleus beserta organel-organel sel yang beraneka ragam, yang bekerja secara teratur, sistematis, dan dinamis. Pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan adalah dua hal yang selalu bersinergis, di mana kebudayaan sebagai hasil budi manusia dalam berbagai bentuk dan manifestasinya dikenal sepanjang sejarah sebagai milik manusia yang tidak kaku, melainkan berkembang dinamis dan berubah sesuai dengan zamannya. Sedangkan pendidikan adalah sebuah proses melestarikan dan selalu meningkatkan kebudayaan itu sendiri. Dengan adanya pendidikan, kita bisa mentransfer kebudayaan itu dari generasi ke generasi selanjutnya, sehingga masyarakat yang lebih baik lagi. Seperti halnya sel. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Di dalam sel terdapat organel-organel yang beraneka ragam bentuknya, beraneka ragam sifatnya, beraneka juga fungsinya. Hal ini bisa kita analogkan kepada pendidikan dan kebudayaan, di mana organel-organel ini kita analogkan sebagai kekuatan sosial kultural yang unik dan beraneka ragam, di mana kebudayaan Sumatera tentu dengan kebudayaan di Kalimantan, Jawa, dan daerah yang lainnya. Kebudayaan ini terus berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya. Akan tetapi tujuannya tetap sama, yaitu mewujudkan masyarakat dan kebudayaan yang lebih baik lagi. Kodrat keadaan. Organel sel memiliki kodratnya masing-masing, seperti mitokondria yang memiliki kodrat sebagai pembangkit energi di dalam sel, plastida yang memiliki kodrat untuk berfotosintesis, ribosom untuk mensintesis protein, membran plasma untuk mengatur masuknya zat dari dan keluar sel. Pun organel-organel yang lain memiliki kodratnya masing-masing. Sama seperti organel sel, peserta didik memiliki kodratnya masing-masing sebagai anugerah yang terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa.
Peserta didik A memiliki kode beda dengan peserta didik B, C, D, dan yang lainnya. Jika di dalam sel, nukleus bertugas mengendalikan kerja organel-organel tersebut, maka di dalam pendidikan, guru bertugas menuntun peserta didik untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Untuk membimbing tumbuh dan berkembang ini, maka guru harus menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam berkaitan dengan kondisi lingkungan masyarakat tersebut, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keadaan lingkungan beberapa tahun yang lalu berbeda dengan keadaan lingkungan yang saat ini. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Tugas pendidik adalah menuntun didik untuk tumbuh dan berkembang di abad 21, bukan tersesat di abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah maupun di Indonesia Timur. Azas Trikon. Salah satu azas perubahan yang digaungkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara adalah azas Trikon, yang terdiri dari 1. Kontinu. Artinya, pendidikan yang kita rasakan sekarang ini adalah warisan pendidikan sebelumnya. Pendidikan yang kita lakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Suatu kondisi yang baik tidak mungkin dapat dicapai dalam sekali waktu seperti sulap. Tahap demi tahap perkembangan dilakukan dengan rencana yang matang. Dengan perencanaan tersebut, maka suatu tahap dilanjutkan oleh tahap berikutnya melalui evaluasi dan perbaikan yang tepat. Long life education. Kita harus terus belajar secara kontinu untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kedua, konvergen. Artinya, pendidikan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri sekalipun, seperti yang pernah dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara. Ketika mempelajari berbagai praktik pendidikan, beliau juga mengambil sumber dari luar. Praktik-praktik tersebut dapat kita pelajari, intinya disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki sekarang. Yang ketiga, azas konsentris. Artinya pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Tujuan utama pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter kebudayaannya sendiri. Oleh karena itu, meskipun kita mengadopsi kebudayaan dari luar, namun tetap semua itu kan pada konsentris dengan karakter budaya kita sebagai pusatnya. Budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara tak dan karsa sehingga menciptakan karya. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekertinya. Keluarga juga menjadi ruang untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan pusat-pusat pendidikan yang lainnya. Sama seperti halnya sel. Sel tersusun dari organel-organel sel. Nanti kelak sel akan bergabung bersama sel yang lain membentuk jaringan. Jaringan akan membentuk organ, organ akan membentuk sistem organ, dan sistem organ akan membentuk suatu individu. Begitu juga dengan budi pekerti. Budi pekerti diawali dari keluarga. Dari budi pekerti yang baik daga, nanti akan tercipta masyarakat yang kecil yang baik. Nanti masyarakat yang kecil akan tercipta masyarakat yang lebih besar lagi ruang lingkupnya.
dan insya Allah akan baik seperti didikan dari keluarga. Sistem Among. Metode pendidikan yang digunakan Ki Hajar Dewantara pada perguruan tinggi taman siswa yang didirikannya disebut sistem Among. Isinya terangkum dalam azhar yang sangat masyhur, yaitu Ingarso Sontolodo, Inmadya Mangunkarsa, Tutwurayani. Ingarso Sontolodo, jika pendidik berada di depan, wajib memberikan teladan bagi anak didiknya. Karena peserta didik adalah peniru yang ulung. Teladan yang baik akan menuntun peserta didik untuk menjadi baik. Inmadya Mangunkarsa, jika pendidik di tengah-tengah, harus lebih banyak membangun dan membangkitkan kemauan sehingga anak mempunyai kesempatan untuk mencoba berbuat baik, menciptakan rasa percaya dirinya yang penuh, membantu menemukan minat dan bakatnya. Tutwuri Handayani, jika pendidik di belakang, maka wajib mendorong dan memantau agar anak mampu dan percaya diri untuk bekerja sendiri. Menurut saya, tantangan dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara saat ini adalah bagaimana menuntun peserta didik agar tidak tersesat di abad ke-21. Bagaimana dia bisa memanfaatkan perkembangan abad 21 ini agar baik untuk dirinya, agar kelak dia bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Sedangkan solusinya adalah dengan sistem Among, kita dapat mendekati peserta didik untuk menemukan kodratnya, minatnya dan bakatnya, serta meluruskan tujuan hidupnya, serta mengajak mereka untuk bekerja secara berkelompok agar mereka bisa mengasah kecerdasan emosionalnya. Demikianlah demonstrasi kontekstual dari saya mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam karya Pergi ke Sungai Hendak Memancing Ikan. Dapatnya ikan patin. Pengajaran adalah bagian dari pengabdian dengan cara memberi ilmu yang bermanfaat untuk pendidik secara lahir dan batin. Sekian dari saya. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Salam guru penggerak.